Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau bikin donat yang toppingnya itu beda dari biasanya. Kalau kalian penasaran cara aku membuatnya bagaimana dan bahan apa saja yang aku gunakan, disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa supportnya dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan ya teman-teman. Dan jangan lupa di like, share, dan komen. Terima kasih. Pertama ini aku mau buat untuk toppingnya ya teman-teman. Di sini udah aku siapin satu buah apel merah berukuran sedang. Kemudian aku cuci dan aku kupas kulitnya. Kemudian lanjut aku potong-potong dadu seperti ini. Kemudian setelah dipotong, ini aku udah panasin wokpan, kemudian aku masukin 1 sendok makan margarin. Kemudian ini aku aduk dulu sebentar biar merata. Kemudian ini aku masukin apel yang tadi sudah aku potong-potong dadu. Kemudian ini aku masukin 1 sendok makan gula putih. Dan aku kasih tambahan sedikit gula palem yang batangan, bukan yang bubuk ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai yang bubuk, kebetulan aku yang bubuknya itu enggak ada, jadi adanya yang batangan, jadi aku pakai yang batangan ya teman-teman. Dan tadi juga aku kasih sedikit garam ya teman-teman. Kemudian ini aku aduk sebentar dan aku biarkan sampai gulanya itu mencair dan mengering ya teman-teman. Dan di sini aku mau tambahin sedikit perasan jeruk lemon. Kemudian aku aduk sebentar. Dan ini gulanya sudah menyusut dan sudah mengering ya teman-teman. Ini langsung aja mau aku angkat. Dan langsung aja ini aku mau buat untuk adonan donatnya ya teman-teman. Di sini aku masukin air hangat suam-suam kuku sebanyak 100 ml. Kemudian ini aku masukin ragi instan sebanyak 4 gram, gula putih yang aku blender 2 sendok makan, susu bubuk 2 sendok makan, aku pakai susu bubuk yang curah. Kemudian aku masukin 1 butir telur utuh. Kemudian ini aku kocok sampai semua bahan larut. Dan ini tanpa aku diamkan lagi raginya, langsung aja aku masukin 250 gram tepung terigu. Kemudian ini aku kasih bread invoper sebanyak 1 gram dan garam setengah sendok teh. Kemudian diaduk lagi menggunakan spatula. Dan lanjut ini aku ngulennya menggunakan tangan agar lebih cepat. Sebelumnya tangannya udah aku cuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Dan lanjut ini aku ulen sampai tepung keringnya tidak kelihatan ya teman-teman. Oh ya, untuk takaran airnya itu bisa kurang bisa lebih ya teman-teman dari resep, tergantung kelembapan tepung terigunya ya teman-teman. Di sini tepung terigunya agak kering, jadi aku pakai takaran air 100 ml itu kurang ya teman-teman, jadi aku tambah untuk cairannya, jadi totalnya kurang lebih aku pakai 120 ml untuk airnya ya teman-teman. Kemudian ini aku ulen terus sampai tepung keringnya tercampur semua ke adonan basah. Dan ini setelah tercampur, ini aku mau masukin margarin sebanyak 2 sendok makan. Kemudian ini aku ulen lagi sampai kalis ya teman-teman. Dan di sini aku mau pindahkan ke alas kerja agar lebih leluasa aku untuk mengulennya ya teman-teman. Jadi di sini aku ngulennya pakai teknik seperti mencuci pakaian, digilas-gilas dan dibanting-banting ya teman-teman. Kalau teman-teman punya mixer, boleh digunakan mixernya untuk mengulen ya teman-teman, agar lebih cepat dan tidak pegal untuk mengulennya.
Jadi aku ngulennya seperti ini ya teman-teman, aku bilas-bilas dan aku banting-banting agar adonannya itu cepat kalis ya teman-teman. Karena untuk menghasilkan serat roti yang lembut itu atau donat yang lembut itu harus kalis untuk adonannya ya teman-teman. Dan ini setelah kalis langsung aja aku bulatkan dan aku padatkan. Dan ini mau aku tutup menggunakan wadah dan aku diamkan selama 30 menit. Dan ini setelah 30 menit adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Langsung aja ini mau aku kempeskan dengan aku tekan-tekan menggunakan telapak tangan. Dan ini aku padatkan lagi sampai benar-benar udara yang terperangkap di dalam adonan itu keluar semua ya teman-teman. Jadi saat dipadatkan ini permukaan adonan itu bergelembung ya teman-teman, anginnya itu pada keluar gitu ya teman-teman. Dan lanjut aja ini mau aku timbang dan aku mau bagi-bagi. Di sini aku untuk berat timbangannya per picisnya itu 30 gram ya teman-teman. Buat teman-teman untuk berat timbangannya itu tergantung selera teman-teman aja ya, mau yang kecil atau mau yang besar, tinggal dikurangkan atau ditambahkan aja per gramnya. Dan ini udah selesai semua aku potong, langsung aja aku rounding. Ini aku ambil satu adonan kemudian aku tekan-tekan, kemudian aku bulatkan seperti ini dan bawahnya aku rapatkan, aku cubit-cubit adonannya agar merata ya teman-teman, agar tertutup rapat untuk bagian bawahnya. Kemudian langsung ini aku celupin ke dalam tepung terigu. Gunanya dibaluri tepung terigu itu agar saat didiamkan adonannya itu permukaannya tidak kering ya teman-teman, karena terbalur oleh terigu ya teman-teman. Jadi harus merata semua untuk permukaannya dikasih tepung terigu ya teman-teman. Dan ini aku contohin lagi untuk merondingnya ya teman-teman. Teman-teman boleh merondingnya dengan teknik apa aja ya teman-teman, yang penting adonannya itu padat, bulat, dan bawahnya itu rapat dan atasnya itu mulus ya teman-teman. Oh ya teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel aku, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Dan buat yang sering nontonin video aku, baik yang komen dan yang tidak komen, aku juga ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini udah semuanya adonannya aku baluri tepung terigu, ini aku diamkan selama kurang lebih 15 menit. Dan setelah 15 menit ini adonannya mau aku pipihkan. Dan di sini aku memipikannya tidak terlalu tipis ya teman-teman, jadi cuma sekedarnya aja. Kemudian ini aku lubangi tapi enggak aku ambil tengahnya ya teman-teman. Dan ini aku ulangi lagi cara aku memipikannya seperti ini ya teman-teman. Sekedarnya aja, tidak terlalu pipih ya teman-teman, agar adonannya itu cepat mengembang. Dan di sini aku melubanginya menggunakan split yang untuk menghias kue ulang tahun ya teman-teman, yang berukuran besar. Dan ini dilakukan semua sampai adonannya selesai ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang selalu setia hadir, selalu komen positif, dan sudah membagikan video aku di tab komunitas kalian, aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini setelah dilubangi semua, ini aku diamkan selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah 30 menit didiamkan, ini donatnya sudah siap untuk digoreng ya teman-teman. Dan untuk menggoreng donat itu minyaknya harus panas dan apinya itu kecil ya teman-teman, dan minyaknya harus banyak. Dan ini setelah kecoklatan ini kita balik, dan untuk menggoreng donat itu cukup satu balikan aja ya teman-teman, jangan dibolak-balik agar donatnya itu tidak menyerap banyak minyak ya teman-teman. Dan ini setelah bawahnya juga udah kecoklatan, langsung aja ini mau aku angkat ya teman-teman. Dan ini donatnya sudah aku goreng semua dan sudah aku tiriskan. Ini tuh donatnya menul-menul dan ada white ringnya teman-teman, walaupun ini ngadonnya tidak menggunakan mixer. Dan lanjut aja, ini aku mau bikin untuk toppingnya. Di sini aku masukin 150 gram gula putih, 50 ml air putih,
Kemudian ini aku masak menggunakan api kecil sampai dia mendidih ya teman-teman. Dan ini setelah berbuih seperti ini aku matiin kompornya dan aku saring, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan lanjut aja, ini selagi masih panas karamelnya, ini aku masukin donatnya ya teman-teman ke dalam gula karamel. Untuk memasukkan donatnya ini hati-hati ya teman-teman, karena karamelnya itu masih panas banget, jadi harus pakai sarung tangan ya teman-teman. Di sini aku lupa nggak pakai sarung tangan, jadi panas banget tadi aku kena gulanya gitu ya teman-teman. Dan ini aku lanjut lagi, donatnya aku celupin ke dalam karamel selagi masih panas ya teman-teman, karena kalau sudah kering itu karamelnya langsung menggumpal gitu jadi gula ya teman-teman. Dan ini setelah di topping semua menggunakan gula karamel, lanjut ini tengahnya mau aku topping menggunakan apel yang tadi aku bikin itu ya teman-teman. Jadi ini tuh toppingnya seperti yang untuk isian pie apple itu ya teman-teman. Jadi rasanya asam, manis, dan gurih ya teman-teman. Teman-teman yang penasaran sama rasanya boleh dicoba resep aku ini. Ini tuh cocok sekali ya teman-teman dengan roti donat yang gurih dan dengan rasa topping yang asam, manis, seger ya teman-teman. Dan ini aku mau coba untuk rasanya ya teman-teman. Dan ini aku mau kasih lihat untuk teksturnya dulu. Untuk teksturnya ini benar-benar sangat lembut dan seratnya juga padat ya teman-teman. Dan untuk rasanya itu ini tuh manis seger gitu ya teman-teman. Pokoknya ini tuh gak kalah sama rasa pie apple ya teman-teman. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Apalagi buat yang untuk berjualan, ini tuh recommended banget ya teman-teman. Jadi nggak ngebosenin toppingnya yang itu-itu aja, sekali-sekali kita coba dengan topping seperti ini ya teman-teman. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Terima kasih banyak yang nonton sampai selesai tanpa di skip. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Jangan lupa ditunggu video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.